Sarma. Selanjutnya adalah penyalaan lilin pancawarna. Saya ulang, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hupofang, Bapak Gojijin, Bapak Gosadi, Bapak Chongping, Ibu Jualehun, Ibu Siamawati, dan Ibu Sutri. Saya persilakan bisa menyalakan lilin pancawarna, kemudian dilanjutkan dengan persembahan hiyo di altar Diengkong Bapak Tan Siswi, di altar Mak Codien Nyangsingbo Bapak Ong Jihong, dan di aula Bapak Si Junping dengan iringan kata pedubaan. Saya persilakan. Diliputi wanginya
Vajrarupe Ahu Om Vajrarupe Ahu Baik Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu pelaksanaan prosesi pradaksina. Bisa dipersiapkan, nantinya seperti yang sudah saya sampaikan, pada bagian depan adalah anggota sangga, kemudian pandita, puja, lalu umat dari laki-laki atau bapak dan saudara-saudara, kemudian umat yang wanita atau ibu dan saudari-saudari. Silakan dipersiapkan untuk bertugas. Dengan iringan Namo Tassa atau pembacaan bandana. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Karena ini perayaan hari besar, maka kita akan memberikan penghormatan dengan mengitari atau memutari objek penghormatan, yaitu cetia atau rupang Buddha. Silahkan nanti Bapak Ibu dengan hikmah mengikuti di belakang sangga, dan apabila nanti tidak kuat ya, atau merasa tidak kuat, nanti nyingkir saja, jadi barisannya tidak terputus ya, nyingkir saja biar dilanjutkan belakangnya ya. Marilah kita menyiapkan segenap hati, pikiran, kondisi kita untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Tassa Bhagavata
Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa.
Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu persembahan Misa Puja oleh Muda-Mudi Biar Meta Serada. Ya, silakan bertugas bisa mempersiapkan diri. Silakan. Penerangan ini yang memancarkan cahaya kemerlapan, menghapuskan keadaan suram menjadi terang. Menuju kepadamu Sang Maha Tahu, Sang Penebus Triloka, penghapus sabut ketidaktahuan awidya. Persembahan air ini, persembahan bakti yang diaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan welas dan asih-Mu yang dipancarkan kepada kami.
kiranya menerima persembahan dupa ini. Dengan dupa ini yang baunya harum semerbak, terdiri daripada perpaduan wangi-wangian khusus, ku bersujud kepada Sang Bagawa, mewujudkan sembah bakti kepada yang patut disujudi. Persembahan bunga ini, sekumpulan bunga-bunga yang segar coraknya, sedap, harum, wangi dan serba terpilih. Ku persembahkan bunga-bunga ini di kaki Sang Guru yang bentuknya bagaikan seroja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini kepada Sang Buddha ku bersujud. Semoga dengan bakti ini tercapailah kebebasan. Sama halnya bunga-bunga ini yang pasti akan layu, demikian juga tubuh jasmaniku yang sebenarnya juga menuju ke Labuhan. Untuk yang bagian ibu-ibu mungkin bisa agak maju, yang belakang kayaknya terlalu berimpitan. Bapak Ibu dan saudara semua yang berbahagia, kita akan masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu pembacaan parita dalam rangka Puja Bakti Perayaan Trisuci Waisak tahun 2570 Buddhisara 2026. Kita akan bersama-sama membacakan parita. Bapak dan saudara yang berbahagia, kita akan mengambil sikap namakara guna membacakan nama akar kata untuk sujud pada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Buddha
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sanggaya. Silakan kembali duduk di sini. Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya mari kita sama-sama membacakan Aradhana Tisarana dan Pancasila untuk mohon tuntunan atau bimbingan Tisarana dan Pancasila kepada yang mulia anggota Sangga. Tisaranena saking Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang etame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena saking Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang betame bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena saking Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang betame bante Yamang wadamitang padita amabante. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami.
Dutiyampi dhammang sarenang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang sarenang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang sarenang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang sarenang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang sarenang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang sarenang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amakante. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Adina dana veramani sikapadang samadhyami. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya majapamadatana veramani sikapadang samadhyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhyami. Para upasaka dan upasika, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri dalam hidupnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, dan tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan, akan mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin, dan mencapai nibbana. Patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Imani Pancasila padani, selena sugantin yanti, selena buka sampada, selena nikutin yanti, tasma silang wisodaye. Amakante. Sadu, sadu, sadu. Saudara yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan Buddha Nusati untuk merenungkan sifat luhur dari Buddha, kemudian langsung dilanjutkan dengan Dhamma Nusati untuk merenungkan kebenaran dari Dhamma ajaran Buddha, dan kemudian langsung dilanjutkan juga dengan Sangga Nusati untuk merenungkan kebajikan dari Sangga siswa Buddha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusa
Cahaya Jakarta untuk menyatakan kebenaran dari Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sapada nati me saranang anyang jamu me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sapada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sapada. Selanjutnya saya mendengar hormat kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha untuk memimpin samadhi bawah atau meditasi. Untuk dari kesempatan saya persilakan. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha dalam rangka perayaan Trisuci Waisak di Wihara Metasrada, marilah dalam sikap ning, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan cuplikan riwayat hidup Sang Buddha yang terkait tentang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Guru Agung junjungan kita Sang Buddha. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan cuplikan riwayat kehidupan Sang Buddha tentang 3 peristiwa penting. Peristiwa pertama, kelahiran Bodhisattva terjadi 623 sebelum Masehi. Tiba-tiba ratu merasakan getaran akan melahirkan. Para pengiring membuat tirai di sekeliling ratu. Dalam keadaan berdiri, ratu melahirkan. 4 dewa Mahabrahma datang dengan jala emas dan menerima Bodhisatta yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva berdiri dan berjalan 7 langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Bodhisattva atau calon Buddha memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada kelahiran lagi bagiku." "35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan atau penerangan sempurna tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mara, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung
batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. 45 tahun kemudian terjadi peristiwa ketiga. Sang Buddha mencapai parinibbana tahun 543 sebelum Masehi. Sesaat sebelum mencapai parinibbana, Sang Buddha bersabda, segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan, Sang Buddha memusatkan pikirannya dalam meditasi sehingga akhirnya mencapai parinibbana atau wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat. Di angkasa terdengar petir sambar menyambar. Umat Buddha dan para dewa yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka yang terbebas dengan penuh kesadaran merenung, segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi? Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan membacakan Radana Dhammadesana untuk melakukan permohonan bimbingan Dhamma kepada Yang Mulia Anggota Sangha. Brahma Sampati, penguasa dunia, merangkapkan kedua tangannya dan memohon. Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Mohon dengan hormat ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwarang Anyacata Sandida Sata Paraja Kajatika Esetu Damang Anukam Bimang Pajang. Di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama pada pagi yang bahagia ini memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi dalam Guru Agung junjungan kita Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran bayi Siddhartha. Yang kedua, pencapaian penerangan sempurna pertapa Siddhartha, dan yang ketiga wafatnya Sang Buddha. 3 peristiwa itu bisa diterangkan melalui ceramah, melalui khotbah, dan juga ditulis di dalam buku-buku Buddhis, buku-buku Dhamma.
Namun bagi beberapa umat Buddha yang mempunyai kemampuan nyanyi, ya, bisa dirubah, ya, dibikin syair-syair lagu 3 peristiwa penting itu, ya. Misalnya saja di saat peristiwa kelahiran, ada sebuah lagu namanya Kelahiran di Taman Lumbini, sambutlah kelahirannya. Di saat mencapai penerangan sempurna, itu ada lagu Pekik Kemenangan. Di saat wafatnya, itu ada lagu di Kusinara. Jadi menceritakan tentang kehidupan di balik Sang Buddha dari 3 peristiwa penting ini. Karena waktu, marilah kita bersama-sama, ya, menyanyikan sebuah peristiwa penting yang pertama, yaitu sambutlah kelahirannya. Tadi saya lihat bapak-bapak atau ibu-ibu dari bawah Pak Rudi sudah nyanyi bersama-sama untuk memeriahkan acara pada kesempatan pagi hari ini. Nah, saya lihat tadi belum semua menyanyi, belum semua happy. Kita semua akan happy-happy, bahagia. Kalau tidak hafal syairnya, cukup tepuk tangan mengikuti irama. Syukur, ya, hafal syairnya juga bisa tepuk tangan terus ekspresi wajah. Judulnya Sambutlah Kelahirannya. Semua bersuka, semua gembira, menyambut lahirnya putra mulia. Semua memuja, semua bahagia, menyambut lahirnya Sang Gotama. Pujilah puji namanya, sambutlah kelahirannya, dhamma muliakan dibabarkannya. Pujilah puji namanya, agungkan kebesarannya, mari kita ikut jalannya. Ya, saya kira Bapak Ibu bisa mengulang karena belum ada 1 jam, ya. Saya omong, ya. Semua bersuka, semua gembira. Ya, menyambut lahirnya putra mulia. Semua memuja, semua bahagia, menyambut lahirnya Sang Gotama. Pujilah puji namanya, sambutlah kelahirannya, dhamma muliakan dibabarkannya. Pujilah puji namanya, agungkan kebesarannya, mari kita ikut jalannya. Ya, kita nyanyi bersama sambil tepuk tangan. Semua bersuka, rock, 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 rock. Lahirnya putra mulia, semua memuja, semua bahagia, menyambut lahirnya Sang Gotama. Pujilah, pujilah puji namanya, sambutlah kelahirannya, dhamma mulia dan dibabarnya. Pujilah puji namanya, agungkan kebesarannya, mari kita ikut jalannya. Silakan berdiri, semangat lagi tepuk tangannya. Rock, 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 rock. Semua bersuka, semua gembira, lahirnya putra mulia. Semua memuja, puji namanya, pujilah puji namanya, sambutlah kelahirannya, dhamma mulia kan dibabarnya. Pujilah puji namanya, agungkan kebesarannya, mari kita
jalannya. Pujilah, 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 sambutlah kehadirannya, yang makmurnya ganti badannya. Pujilah, pujilah, agungkan kebesarannya. Mari kita ikut jalannya. Mari kita ikut jalannya. Tepuk tangan yang meriah. Pemimpin Puja Bakti Romo Yohanes ya. Ya, jadi saya jadi ingat diri saya sendiri ya. Kalau beliau ini Romo Yohanes, Romo Pandita Buddha Yohanes, kalau saya Bante Maitri Yohanes ya. Nama saya juga Yohanes juga. Yang saya hormati segenap pengurus ya, Bapak Ketua dan segenap pengurus jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pelaksanaan perayaan peringatan Trisuci Waisak tahun 2570 Buddhis era atau tahun Buddhis di tahun 2026. Waisak pada tahun ini sangat meriah sekali di beberapa wihara-wihara ya. Dan juga kita mempunyai saat kebersamaan dan mengukur ya, mengukur berapa banyak umat Buddha di daerah itu, di wihara itu, karena ada istilah di umat Buddha di Indonesia itu detik-detik Waisak. Detik-detik Waisak itu ya jamnya sama ya, jamnya sama untuk mengukur jumlah umat wihara di situ itu berapa. Karena ya biasanya itu tidak bisa pergi di dua tempat ya yang berbeda. Namun kemarin hari Minggu ya, hari Minggu kemarin itu ada beberapa umat itu yang bisa pergi ya hari Minggu itu di beberapa tempat, beberapa wihara yang berbeda. Karena sebelum ada detik-detik biasanya di wihara masing-masing kalau pagi itu ada puja bakti. Jadi ada umat itu kesana kemari dalam satu hari itu ya. Ada mereka yang beruntung ya mengumpulkan bingkisan Waisak cukup banyak. Jadi satu wihara-wihara lain dapat bingkisan-bingkisan, dapat door prize juga ya. Bahkan saya sendiri kemarin waktu Waisak itu hari Minggu tanggal 7 itu pergi ke 3 tempat yang berbeda ya. Di saat pagi, terus siang, terus malam ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada mulanya 3 peristiwa penting itu terjadi bukan di tanggal atau bulan yang sama. Ada satu kesan di kalangan umat Buddha, bahkan di kalangan para biku, 3 peristiwa penting itu terjadi di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Ada satu kesan seperti itu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita belajar yang mendetail tentang agama Buddha, ternyata peristiwa-peristiwa ya yang kita sebut Trisuci Waisak itu sebenarnya aslinya itu terjadi di tanggal yang berbeda, bulan yang berbeda ya, tahun pasti berbeda itu. Ada variasi ya, ada keyakinan dari beberapa sekte dan aliran di dalam agama Buddha yang memperingati, yang meyakini bahwa kelahiran bayi Siddhartha itu terjadi di tanggal yang berbeda dan bulan yang berbeda. Maka sekalipun ada di Indonesia ada peringatan secara bersama-sama, ada sebuah wihara di saat Waisak nasional itu sepi. Kemudian di saat peringatan tanggal kelahiran itu jauh lebih ramai wiharanya karena mengikuti tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun ya. Namun kita bersyukur Bapak Ibu, detik-detik Waisak itu seolah-olah sudah disepakati, sudah disetujui dan diyakini
di kalangan umat Buddha sebagai sebuah hari kebersamaan. Ya, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu umat Buddha yang sudah sedikit ini, nantinya ke depan ada beberapa kebersamaan yang lain. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu kalau 3 peristiwa penting di wihara diperingati dengan hari yang berbeda, bulan yang berbeda-beda. Pasti wiharanya tidak seramai seperti ini. Ya, tidak seramai seperti ini karena memperingati satu tokoh sekaligus 3 peristiwa penting itu jauh lebih ramai. Ya. Dan kita berharap juga mudah-mudahan ke depan yang jadikan hari libur nasional itu bukan saja Waisak saja. Sebetulnya banyak hari raya di dalam agama Buddha juga yang layak juga, ya. Jadikan hari libur, misalnya Asada, Katina, Maga Puja, itu juga hari-hari besar. Ya, ini mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada mulanya Waisak itu atau 3 peristiwa penting diperingati yang secara yang berbeda-beda. Misalnya hari kelahiran bayi Siddhartha itu terjadi pada hari ke-8 bulan 4. Ya, itu dalam tradisi Mahayana. Ada di saat memperingati kelahiran bayi Siddhartha itu ada acara yang menonjol sekali. Mandi bayi Siddhartha, ya, Nyinfo, ya, Nyinfo itu. Ada beberapa wihara-wihara kelenteng-kelenteng. Bahkan sekarang pun yang saya lihat bukan milik satu tradisi saja, sudah mengejala yang lain pun juga mengikuti. Memang antara satu agama yang satu dengan yang lain, ya, satu sekte, ya, majelis yang lain, wihara yang lain saling beradaptasi, mencontoh hal-hal, ya, yang positif untuk perkembangan kemajuan umat Buddha. Bahkan sebelum hari hanya umat Buddha, ya, hari hanya umat Buddha 1 bulan itu ada kegiatan sebulan dalam Dhamma. Ada kemungkinan kegiatan itu mengadopsi dari agama lain. Kalau saudara-saudara kita sebelum Lebaran itu Idul Fitri ada 1 bulan namanya Traweh, ya. Waktu saya kecil itu tidak ada sebulan dalam Dhamma menjelang Waisak, itu tidak ada. Waktu muda itu tidak ada. Itu baru-baru saja itu. Nah, itu menunjukkan hal yang positif di tempat lain pun apabila kita praktekkan ternyata membawa manfaat. Banyak juga yang 1 bulan penuh, ya, umat berbondong-bondong ke vihara. Di samping itu juga 1 bulan meningkatkan silanya, menambah silanya. Biasanya sila yang dijalankan itu di bulan-bulan biasa itu 5 sila saja, Pancasila Buddhis. Di saat mau Waisak itu atas silanya itu tambah sila jadi 8, ya. Itu kan ada peningkatan, ya. Agar di saat umat Buddha merayakan Waisak benar-benar secara pengetahuannya, spiritualnya itu memadai untuk menyambut lahirnya bayi Siddhartha, menyambut penerangan dan wafatnya atau haulnya Sang Buddha. Kemudian juga Bapak Ibu sebetulnya di saat Waisak ini juga sebuah tahun baru bagi umat Buddha, terutama di saat memperingati wafatnya Sang Buddha ini, karena perhitungan tahun Buddhis itu diawali dari wafatnya Sang Buddha, bukan dari lahirnya. Kalau tahun-tahun yang tempat lain itu biasanya diawali dari kelahiran tokohnya. Namun dalam Buddhis diperingati hari wafatnya, tanggal wafatnya. Ada sebuah negara yang dihitung mulai dari 1, ada lagi yang dihitung dari 0, selisih 1 tahun itu. Jadi sebetulnya tahun baru itu juga memperingati menyambut datangnya tahun baru Buddhis. Namun gema seperti itu kan jarang saya lihat. Bahkan tidak sedikit wihara-wihara justru menyambutnya itu tahun baru agama lain, ya, tahun baru Masehi, ya. Itu tahun tidak ada kaitannya dalam agama Buddha. Biar ada semangat dalam Buddhisme, terus ditambahi hari Meta tanggal 1 itu, ya, sebagai tanggal peresmian sebuah rumah sakit di Hong Kong pada waktu itu agar mempunyai gema ajaran Sang Buddha hari Meta itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya persiapan untuk mengadakan perayaan Waisak pada kesempatan ini telah
dilakukan dengan kerja keras dari para pembina dan segenap muda-mudi di sini ya. Semoga benar-benar nantinya setelah Waisak ini ada semangat baru, ada energi baru, ada suntikan baru bagi Bapak Ibu sekalian untuk selalu tiap minggu setidaknya memenuhi tempat seperti ini. Bapak Ibu sanggup? Ya, tanpa diembel-embeli bingkisan. Ya. Yang tahun kemarin lebih banyak lagi lah, ada sepeda juga ya, ada sepeda juga ya. Mudah-mudahan ke depan ya untuk ya umat datang lebih banyak lagi, ada door prize yang lebih banyak lagi ya. Apakah boleh seperti itu? Sangat boleh ya, sangat boleh. Jadi untuk memotivasi seorang untuk rajin, untuk aktif itu bermacam-macam cara ya. Caranya salah satunya ya bingkisan, salah satu door prize itu ya. Kan pernah dalam kehidupan Buddha itu ada seorang tokoh yang bernama Anathapindika. Anathapindika itu mempunyai anak 4, 3 wanita, 1 laki ya. Yang 3 wanita sudah aktivis wihara ya. Kemudian ada 1 ya laki-laki namanya Kala ya. Ini males, orang tuanya sebagai pengurus wihara, donatur wihara, mempunyai anak laki-laki, males ya. Kemudian bagaimana caranya agar anak yang males ini mau datang ke wihara? Orang tuanya bikin cara. Kala, kamu kalau mau aktif di wihara, ya mau datang ke wihara, pulang tak kasih hadiah. Ya, tak kasih hadiah 1000. Betul, dia setiap minggu datang ke wihara, pulangnya minta hadiah oleh ayahnya. Kemudian ayahnya bilang, Kala, kamu kalau datang ke wihara mampu menghafal, ya, mengingat ajaran-ajaran Sang Buddha, hadiahnya saya tambah. Ya, betul. Ketika ada ceramah, dia betul-betul mungkin ngerekam juga, ya. Kalau ada sekarang ya direkam, terus mampu diingat. Hadiahnya ditambah, ya tadi 1000 jadi 10.000. Terus mendengarkan dharma terus menerus, setiap ada puja bakti, setiap ada ceramah-ceramah, lama-lama sadar, pulang ke rumah ya, tahu tujuan dan manfaat mendengarkan dharma itu tahu, lama-lama malu untuk menanyakan, untuk minta hadiahnya kepada orang tuanya. Mudah-mudahan umat di sini nanti juga malu juga ya. Ya. Jadi tujuan pembabaran dharma mencerahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kenapa agama Buddha hingga sampai saat ini tetap diminati ya oleh penduduk dunia. Kurang lebih 500 sampai 600 juta penduduk dunia itu beragama Buddha. Karena ajaran Sang Buddha ini ya, karena kelebihan ajaran Sang Buddha. Apa kelebihan Sang Buddha? Apa kemampuan Sang Buddha? Tadi sudah saya bacakan dari 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di kehidupan Sang Buddha. Ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa kedua ya. Ketika mencapai penerangan sempurna atau peristiwa kedua, Sang Buddha mampu mengingat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Memang zaman dahulu ada pertapa-pertapa ya, ada brahmana mungkin mampu mengingat kelahiran-kelahiran dirinya, namun dalam jumlah yang terbatas. Namun Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna, mengingatnya tidak terbatas. Sang Buddha kehidupan ini jadi apa, tahu, mampu diingatnya ya. Tapi tidak semua agama, tidak semua orang itu percaya ada kelahiran yang lalu ya. Saya tanya Bapak Ibu, seminggu yang lalu, 1 tahun yang lalu ada toh? Apakah semua kita ingat apa yang kita lakukan seminggu yang lalu, 1 tahun yang lalu? Tidak semua kita ingat. Tidak ingat bukan berarti tidak ada. Demikian pula kelahiran yang lalu, sebelum kelahiran saat itu ada, namun tidak ya, banyak yang mampu mengingatnya. Namun dengan penerangan sempurna Sang Buddha itu diingatnya dengan jelas sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna mampu mengingat dan tahu tentang kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Kenapa ada orang cacat, orang sempurna, orang kaya, orang miskin? Tahu
kelahiran yang lalu, orang yang cacat karena pernah menyakiti makhluk-makhluk lain. Kelahiran saat ini hidupnya sukses, cari penghidupan, cari rezeki gampang, karena kelahiran yang lalu suka berdana, suka memberi, nanam. Akibatnya kelahiran saat ini berkelimpahan harta bendanya. Itu mampu diingatnya. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha mempunyai kebijaksanaan untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin, keserakahan, kebencian, kebodohan, dilatihnya, disingkirkannya, sehingga mampu ya mencerahkan dirinya sehingga tenang, damai dan bahagia. Itulah kemampuan kelebihan ajaran Sang Buddha yang sampai sekarang dikagumi oleh sekian banyak penduduk dunia. Alangkah ruginya Bapak Ibu kalau datang sebagai umat Buddha cuma terbatas ya membaca parita, kadang-kadang pun tidak tahu artinya, ritual saja. Tolong dipelajari. Dan sekarang HP itu bukan sekedar HP saja, ternyata di situ juga kitab suci. Ya. Kalau umat Buddha mau sumpah ya, sumpah itu sekarang sebetulnya tidak perlu pakai kitab suci lagi, langsung tumpangi HP saja, karena di dalamnya sudah kitab suci agama apapun ada di situ. Ya. Karena kalau harus ditumpangi kitab suci agama Buddha yang asli Tripitaka, ada 84.000 pokok bahasan, satu lemari. Ya, sebelum menjabat sudah mati duluan. Nah, karena ditumpangi keberatan, ya itu. Ya, jadi Bapak Ibu, momen Waisak ini semoga betul-betul membawa semangat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tema Waisak pada kesempatan ini dari Sangga Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana, menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Tolong diulangi, saya baca ya, 1, 2, 3. Menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Setidak-tidaknya Bapak Ibu cinta ya, itu bisa dilatih dalam diri kita. Kita cinta pada diri kita. Di saat lapar kita kasih makan, di saat haus kita kasih minum. Ya, itulah cinta pada diri kita ya, tidak ekstrim ya. Kemudian juga disebarkan di lingkungan kita ya. Kemudian juga masyarakat kita, negara kita dan dunia. Alangkah menderitanya Bapak Ibu seperti di Gaza, di Palestina, di Israel sekarang, peperangan di mana-mana. Itu kita bisa mulai dari diri kita, memancarkan welas asih di saat meditasi kita, memancarkan, menebarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Itulah yang menjadi slogan umat Buddha, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat Waisak 2570. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita mendengarkan ulasan dhamma atau dhamma di sana yang disampaikan oleh Yang Mulia Sangga dalam inilah Bhikkhu Maitri Mahathera, semoga bisa kita pahami dengan baik dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima pemercian Amerta Tirta oleh Yang Mulia Huta Sangga. Mohon Bapak Ibu dan saudara-saudara berkenan untuk mengambil sikap namaskara. Sama Buddha
berbahagia. Selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan etawata untuk melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan perbuatan baik yang kita lakukan secara bersama-sama, semua makhluk ikut menikmati buah-buah kebahagiaannya dalam jumlah yang sama. Untuk Ciraragantu di bagian pertama, kita akan bacakan Trisuci Waisak tahun 2026, kemudian Indonesia, Lokasanti, lalu di bagian kedua Biara Metasada, Titiri Ocean Kyong, dan Mang Parangti. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bacakan Eta Wata. Eta Wata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sape Dewa Anumo Dantu Sapa Sambati Sidia Eta Wata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sape Buta Anumo Dantu Sapa Sambati Sidia Eta Wata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumo Dantu Sapa Sambati Sidia Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punantang Anumoditwa Cirang Ragantu Trisuci Waisak tahun 2026. Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punantang Anumoditwa Cirang Ragantu Indonesia. Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punantang Anumoditwa Cirang Ragantu Lokasanti. Idang Wonaktinang Hotu Sukita Hontu Natayu. Idang Wonaktinang Hotu Sukita Hontu Natayu. Idang Wonaktinang Hotu Sukita Hontu Natayu. Dewa Wasatu Kalena Sasa Sambati Hotu Ca Pito Bawantu Loko Raja Bawantu Damiko. Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punantang Anumoditwa Cirang Ragantu Vihara Metasrada. Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punantang Anumoditwa Cirang Ragantu TITD Ocean Kyong. Akasata Jabumata Dewa Naga Mahidika Punantang